Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Bapak Yuliagnis Transferwijaya, SST MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar official statistik, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Izinkan saya dan rekan saya Rizka sebagai perwakilan kelompok 1 yang diketuai oleh Rizky Muzaki dengan anggota Dimas Ferdiansyah, Hana Wiyanti, Renandika Salsabila Agistasari, Rizka Amalia, Winda Rawiyanti, dan saya sendiri Rika Dora untuk menyampaikan materi mengenai official statistik. Yang pertama, ada definisi dari official statistik. Apa sih sebenarnya official statistik itu? Official statistik adalah statistik yang diproduksi menurut standar kualitas ketat dan dirilis oleh lembaga pemerintah atau organisasi internasional kepada publik. Menurut Ford Statistical Organization Handbook, 3 kriteria utama yang harus dipenuhi agar statistik dianggap sebagai official statistik yaitu kata what yang berkaitan dengan fenomena ekonomi, demografis, sosial, dan lingkungan. Kemudian kata who berkaitan dengan lembaga penghasil official statistik. Dan yang terakhir ada kata how yang memiliki makna bahwa statistik dikembangkan, diproduksi, dan disebar sesuai dengan UNFPOS. Kriteria lain yang harus dipenuhi yaitu standar berkualitas, dirilis oleh pemerintah, serta dipublikasikan kepada umum. Ada 2 sumber data untuk statistik. Yang sumber utama mencakup survei dan sensus, dan sumber sekunder misalnya data administrasi dan data sektor wisata. Statistik resmi dapat direpresentasikan oleh berbagai jenis data, gambar, dan grafik. Selanjutnya mengenai sejarah dan perkembangan official statistik. Pada awal zaman Kristiani, dilaksanakannya sensus Quirinius, kemudian tahun 1086, Komisi The Domesday Book mulai untuk menilai tanah dan sumber daya yang dimiliki oleh negara Inggris. Kemudian pada tahun 1662, 1692, dan seterusnya ditemukannya tabel kematian. Kemudian tahun 1790, sensus populasi penduduk modern pertama kali dilaksanakan di Amerika Serikat. Kemudian tahun 1953, sistem neraca nasional dan supporting tables dibuat oleh United Nations. Kemudian perkembangan penting dalam sejarah official statistik. Pada pertengahan abad ke-17 ditemukannya politik aritmatika, kemudian pada tahun 1662 pengambilan sampel awal dari populasi di London, pada tahun 1756 berdirinya kantor statistik pertama kali, kemudian pada tahun 1830 Quetelet membangun suatu metode sensus. Pada tahun 1895 pertama kali dilaksanakannya survei sampel berskala besar, kemudian 1924 International Statistical Institute mempelajari metode sebelumnya, kemudian pada tahun 1947 UNSC mengadakan konferensi secara regular, kemudian pada tahun 1953 diperkenalkannya sistem neraca nasional. Pada tahun 1970-an diciptakan sistem statistik sosial dan demografi. Pada tahun 1994, Komisi Statistik United Nations mengadopsi UNFPOS, kemudian pada tahun 1990-an diperkenalkan statistik lingkungan, dan yang terakhir pada tahun 2010-an Big Data mulai digunakan dalam official statistik. Sejarah pembentukan lembaga statistik di Indonesia. Pada masa Hindia Belanda didirikan tahun 1920, kemudian pada tahun 1924 pusat kegiatannya pindah dari Bogor ke Jakarta dengan nama Central Kantor for the Statistic atau CKS. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945 CKS beralih ke pemerintahan militer Jepang dan kegiatannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang dan namanya diubah menjadi Kosashitsu Bunsei Kanbu. Pada masa setelah kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, namanya kembali diubah menjadi Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum yang dipimpin oleh Mr. Abdul Jarim Ringodikdo, dan pada tanggal 1 Juli 1957 diubah kembali menjadi Biro Pusat Statistik. Pada tahun 1961, BPS menyelenggarakan sensus penduduk yang pertama sejak masa kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 26 September 1997, nama dari Biro Pusat Statistik diubah menjadi Badan Pusat Statistik. Selanjutnya mengenai United Nations Fundamental Principle of Official Statistics. Ada 10 prinsip dasar. Yang pertama ada relevan, tidak memihak, dan akses yang sama. Yang kedua, standar profesional, prinsip ilmiah, dan etika profesional. Yang ketiga, akuntabel dan transparan. Yang keempat, pencegahan terhadap penyalahgunaan. Yang kelima, sumber official statistik.
Kemudian yang keenam ada kerahasiaan. Yang ketujuh, legislasi atau kepastian hukum. Yang kedelapan, koordinasi nasional. Yang kesembilan, penggunaan standar internasional. Dan yang terakhir ada kerjasama internasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rizka. Kepada Rizka dipersilakan. Selanjutnya adalah legal basis atau dasar hukum official statistik. Terdapat 5 fungsi dasar dari legislasi. Yang pertama, mempermudah koordinasi antar lembaga dalam sistem statistik nasional. Yang kedua, menjaga keprofesionalitasan sistem statistik. Yang ketiga, menjaga peran lembaga statistika nasional. Yang keempat, mewajibkan akses untuk survei. Dan yang kelima, menjaga penggunaan data individu. Ada 2 macam hukum berdasarkan tingkat ketelitiannya. Yang pertama adalah long, yaitu hukum official statistik yang rinci untuk melindungi National Statistic Office dari pengaruh hal-hal yang berbahaya. Yang kedua adalah short, yaitu hukum yang lebih bersifat fleksibel, tetapi tidak dapat melindungi ancaman kemandirian lembaganya. Ada 6 landasan hukum statistika nasional di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah UU nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, PP nomor 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik, dan Perpres nomor 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. Contoh landasan hukum statistik lain. Yang pertama adalah Policies and Guidelines on Data Sharing, Confidentiality, and Dissemination of ASEAN Statistics. Yang kedua adalah Statistics and Registration Service Act 2007, United Kingdom OS Laws. Sistem statistik global dan nasional. Sistem statistik global terdiri dari lembaga statistik yang terlibat dalam pekerjaan statistik internasional, yang memiliki 3 pokok tujuan, yaitu yang pertama, mengembangkan dan mempertahankan standar internasional statistik. Yang kedua, menyusun standar lingkup internasional. Dan yang ketiga, membangun kapasitas statistik. Pengaturan kelembagaan di global statistik system. Yang pertama adalah sentralisasi subject matter. Secara internasional, UNSD berperan sebagai lembaga utama yang membawahi bidang-bidang statistik lainnya. Yang kedua, sentralisasi regional, di mana lembaga statistik internasional memiliki perwakilan di beberapa negara atau seluruh negara cakupannya. Selanjutnya adalah National Statistic System atau NSS, yaitu kumpulan organisasi dan unit statistik dalam suatu negara yang bersama-sama mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan official statistik atas nama pemerintah nasional. Bagian NSS terbagi menjadi 2, yaitu National Statistic Office dan organisasi lain. NSO bertindak sebagai koordinator penghasil OS, sedangkan organisasi lain harus bekerja sama dengan NSO untuk menghasilkan OS. Bentuk kelembagaan NSS terbagi menjadi 2, yaitu subject matter dan regional. Subject matter sentralisasi berarti hanya terdapat 1 lembaga utama penghasil official statistik, sedangkan subject matter desentralisasi berarti selain lembaga utama terdapat lembaga lain penghasil official statistik. Kepala statistik. Di Indonesia sendiri, kepala statistik adalah kepala BPS. Kepala statistik harus independen dari partai politik di negara tersebut dan memiliki tanggung jawab yang berhubungan dengan anggota pemerintah tentang masalah administratif. Yang kedua, bertindak sebagai koordinator utama SSN. Yang ketiga, menilai kebutuhan pengguna. Dan yang keempat, mewakili SSN dalam pertukaran internasional. Dewan Statistik Nasional memiliki peran. Yang pertama, memberi nasihat tentang hal-hal yang menjadi perhatian umum dan perspektif profesional yang tidak memihak. Yang kedua, memberikan nasihat secara independen tentang prioritas sistem statistik nasional. Untuk koordinasi diperlukan untuk menyelaraskan konsep, definisi, klasifikasi, dan kerangka sampling. Yang kedua, menghindari duplikasi upaya dan meminimalkan beban respon. Dan yang ketiga, meningkatkan citra OS di negara tersebut. Case study. Di Indonesia, sistem statistik nasional dikelola secara subject matter centralization, yaitu dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Untuk regional desentralisasinya, BPS memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten. Contoh yang kedua adalah India. Sistem statistik nasional di India bersifat subject matter decentralization, di mana MOSPI sebagai lembaga penghasil OS utama, tetapi terdapat kementerian lainnya yang memiliki hak menghasilkan official statistik masing-masing. Untuk regional desentralisasinya, yaitu lembaga tersebut mempunyai perwakilan di setiap daerahnya. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.